Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria Plasida Bue. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi anggaran tenaga kerja. Untuk itu, yang pertama, pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayar kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu atau kapan dikerjakan. Adapun jenis tenaga kerja, yang pertama, tenaga kerja langsung. Pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung memiliki sifat-sifat, antara lain, yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Sifat yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Sifat yang ketiga, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Jenis tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya yang dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Sifat yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi variabel. Dan sifat yang terakhir adalah tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik, tetapi dapat juga di luar pabrik. Apabila tenaga kerja jenis ini bekerja di lingkungan pabrik, maka biaya yang dikeluarkan untuk dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik. Selanjutnya adalah manfaat tenaga kerja. Manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Dan yang terakhir, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, faktor kebutuhan tenaga kerja. Dan yang kedua, faktor pencarian dan penarikan tenaga kerja. Dan yang ketiga, faktor latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan yang keenam adalah pengawasan tenaga kerja. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang sudah saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.